Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Encik Tuan dan Puan. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu sastra klasik, yaitu sastra Panji. Sastra Panji merupakan hasil sastra Jawa yang sangat digemari oleh orang Indonesia. Cerita Panji ini juga dikenal sebagai sebuah kumpulan cerita yang berasal dari Jawa periode klasik, tepatnya dari era Kerajaan Kediri. Isinya mengenai kepahlawanan dan cinta yang berpusat pada dua orang tokoh utamanya, yaitu Raden Inu Kertapati atau Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji atau Galuh Candra Kirana. Cerita ini mempunyai banyak versi dan telah menyebar di beberapa tempat, baik itu di Nusantara, seperti Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, maupun mancanegara, seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, bahkan Filipina. Beberapa cerita rakyat seperti Keong Mas, Ande Ande Lumut, dan Golek Kencana juga merupakan turunan dari cerita ini karena terdapat banyak cerita yang saling berbeda namun ternyata saling berhubungan. Cerita-cerita dalam berbagai versi ini dimasukkan dalam satu kategori yang disebut sebagai lingkup Panji. Berikut ini salah satu contoh cerita Panji. Hikayat Panji Semirang. Raja Daha mempunyai dua orang putri. Dengan permaisurinya, ia berputri seorang bernama Galuh Candra Kirana, seorang putri yang cantik dan lemah lembut tutur katanya, membuat orang tertarik kepadanya. Seorang putri lagi bernama Galuh Ajeng, keturunan yang diperoleh atas perkawinan dengan selirnya bernama Padukaliku. Tabiat Galuh Ajeng tidak baik dan selalu iri hati terhadap kakak tirinya, Galuh Candra Kirana. Dayang-dayang dan orang-orang istana pun tidak senang kepadanya. Baginda Raja juga mempunyai beberapa orang saudara. Seorang menjadi raja di Kahuripan dan seorang menjadi Raja Gagelang. Nah, seorang lagi wanita menjadi pertapa di Gunung Wilis dengan gelar Gandasan. Raja Kahuripan mempunyai seorang putra yang tampan dan baik perangainya, bernama Raden Inu Kertapati. Raja Kahuripan ingin supaya putranya menikah dengan putri layaknya sebagai menantu raja. Pilihan jatuh kepada putri saudaranya yang cantik, yaitu Galuh Candra Kirana. Dikirimlah utusan ke Daha untuk meminang, dan ternyata dengan senang hati raja dan rakyat menerima pinangan itu. Padukaliku saja yang tidak senang. Timbul maksud jahatnya menyingkirkan permaisuri serta Galuh Candra Kirana agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai permaisuri dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Pada suatu hari, dibuatlah tapai beracun dan disuruhnya seorang dayang memberikan tapai itu kepada permaisuri. Permaisuri senang hati menerimanya, karena baru pertama kali itu Padukaliku mengirimkan makanan untuknya. Selain itu, Padukaliku menyuruh adiknya meminta azimat atau guna-guna kepada seorang pertapa sakti agar raja sayang kepadanya. Ketika sedang duduk santai pada sore yang sejuk, permaisuri teringat kepada tapai pemberian Padukaliku. Disuruhnya seorang dayang mengambil tapai itu. Baru saja tapai dimakan, tiba-tiba badan permaisuri kejang, mata terbelalak, dan mulutnya berbusa. Dayang-dayang menjadi panik, menangis, dan Candra Kirana menjerit ketika melihat ibunya dalam keadaan demikian.
Begitu pula Mahadewi. Selir Baginda satu lagi sangat merasa sedih atas kematian Permaisuri. Tergopoh-gopoh Baginda datang dan sangat marah kepada Padukaliku atas bencana yang ditimbulkannya. Namun, setelah berhadapan dengan Padukaliku, Baginda berubah sikapnya menjadi tenang dan tetap ramah kepadanya. Kabar tentang wafatnya Permaisuri Daha sampai ke Kahuripan. Baginda Raja Kahuripan merasa kasihan kepada Candrakirana atas nasibnya itu. Untuk menghiburnya, Baginda ingin mengirimkan bingkisan kepada calon menantunya. Raden Inu Kertapati disuruh membuat 2 boneka, satu dari emas dan satu lagi dari perak. Boneka emas dibungkuskan dengan kain biasa, dan boneka perak dibungkus dengan sutra yang indah. Setelah bingkisan tiba di Daha, Baginda menyuruh Galuh Ajeng memilih lebih dahulu. Karena tamaknya, diambilnya bungkusan sutra dan yang berbungkus jelek diberikan kepada Candrakirana. Betapa gembira Candrakirana setelah membuka bungkusan. Ternyata yang didapatkannya adalah boneka emas yang berkilau-kilauan. Ditimang-timangnya boneka itu dan selalu dibawa kemana ia pergi. Akhirnya, Galuh Ajeng mengetahui bahwa boneka kakaknya jauh lebih bagus dan ia ingin memilikinya. Atas bujukan Padukaliku, Baginda menyuruh Candrakirana agar menukarkan boneka itu dengan boneka Galuh Ajeng. Karena Candrakirana tidak mau menyerahkan bonekanya, Baginda menjadi marah. Candrakirana diusir dan terhuyung-huyung dituntun Mahadewi ke peraduannya bersama para dayang dan pengasuh. Keesokan harinya, menjelang subuh, Candrakirana dan pengiring-pengiringnya meninggalkan istana, pergi tanpa tujuan. Di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, menetaplah mereka, membangun kerajaan kecil dan dengan persetujuan dayang-dayang, dialah yang menjadi rajanya. Untuk itu, mereka harus menyamar sebagai pria dan ia sendiri mengganti nama dengan Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaan mereka, dilakukan perampokan dan memaksa semua orang yang ditahan menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyat makin bertambah dan kerajaan makin kuat. Berita tentang kerajaan Panji Semirang sampai ke Kahuripan. Pada waktu utusan Raja Kahuripan membawa barang-barang dan uang emas kawin untuk meminang Galuh Candrakirana, mereka dicegat dan dirampok tentara Panji Semirang. Barang rampasan dan uang hanya akan dikembalikan apabila Raden Inu Kertapati datang menghadapi Panji Semirang. Betapa heran dan takjub Raden Inu Kertapati memandang Panji Semirang. Seorang raja yang menarik, simpatik, cantik, dan suaranya lembut merdu. Diadakanlah jamuan di istana Panji Semirang untuk menjambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Keesokan harinya, setelah semua barang dan uang dikembalikan, berangkatlah Raden Inu Kertapati beserta rombongan meneruskan perjalanan ke Daha, menyerahkan uang jujuran kepada Raja Daha. Betapa sedih hati Panji Semirang memikirkan kekasihnya akan melangsungkan pernikahan dengan Galuh Ajeng di Daha. Oleh karena itu, ia memutuskan hendak pergi menjumpai bibinya, Biku Gandasari, di Gunung Wilis dengan berpakaian wanita untuk meminta nasihat. Biku Gandasari sangat terharu mendengar cerita dan derita kemenakannya itu. Ia menganjurkan supaya Candrakirana pergi ke Gagelang, ke tempat pamannya.
Karena itu, kembali Candrakirana dan rombongan berpakaian laki-laki dan menyamar sebagai pemain gambuh dengan nama Gambuh Warga Asmara. Mereka berkeliling dari kota ke kota sambil bermain gambuh. Sampailah ke Gagelang. Semua orang menyenangi permainan gambuh warga Asmara. Sejak hari pertama pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Galih Ajeng, ia menjadi pendiam, sedih hati, karena diketahuinya bahwa istrinya itu bukanlah Galuh Candrakirana. Ia merasa tertipu oleh Paduka Liku. Betapa ingin hatinya berjumpa dengan Candrakirana, kekasih yang dicintainya. Untuk menghibur hatinya, ia memutuskan berangkat ke kerajaan pamannya di Gagelang. Para pengiringnya mengatakan bahwa di Gagelang ada rombongan pemain gambuh yang baik penampilannya. Usul itu dipenuhi karena memang Raden Inu merasa ingin hiburan. Betapa menarik dan mengharukan permainan gambuh itu. Dan Inu Kertapati curiga melihat gerak-gerik para pemain gambuh yang luas sebagai wanita. Bahkan, ia merasa telah pernah melihat wajah-wajah mereka. Karena hari telah larut malam, maka rombongan itu disuruh menginap di dalam keraton di puri pesantren. Di tempat peristirahatannya, Candrakirana mengenakan pakaian wanita karena rindu kepada kekasihnya. Ditimang-timangnya boneka emasnya sambil menyanyikan lagu yang menawankan hati. Raden Inu Kertapati ingin sekali mengetahui anggota gambuh warga Asmara yang sebenarnya dengan mengintip ke tempat peristirahatan mereka. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat seorang putri menimang-nimang boneka emas yang pernah diberikannya kepada Candrakirana. Tanpa ragu lagi, ia memastikan bahwa sebenarnya wanita itulah Candrakirana yang sedang dicarinya. Dengan hati yang tak sabar lagi, pintu kamar dibukanya dan bertemulah keduanya melepaskan rasa rindu, kasih, dan mesra yang telah lama terpendam. Candrakirana dibawanya ke istana Kahuripan dan menyampaikan kepada Baginda apa sebenarnya yang telah terjadi. Candrakirana meminta maaf atas kekeliruan yang telah diperbuatnya. Dipersiapkanlah segala sesuatu untuk upacara pernikahan resmi antara Raden Inu Kertapati dengan Galuh Candrakirana. Paduka Liku menjadi kecut hatinya tatkala mendengar berita itu. Raja Daha pun tak mau memperhatikannya lagi. Ia menyuruh adiknya untuk meminta guna-guna kepada pertapa yang pernah dimintai pertolongannya dulu. Tetapi sayang, di tengah perjalanan, adiknya itu disambar petir dan meninggal dunia. Lalu, Paduka Liku putus asa dan bunuh diri.